Udah dibuka rosternya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini soalnya salah satu lapangan yang masih beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap pasokan energi nasional di negara backland adalah Blok 7. Blok 7 merupakan salah satu blok minyak di quarter yang masih beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap pasokan energi nasional. Sumur Yola 22 yang terletak di blok ini telah memproduksi minyak dalam jangka pendek. Sumur ini disajikan dengan kompresi dual stream untuk memproduksi minyak dari dua formasi yang berbeda, E29 dan E34. E34 adalah formasi yang lebih dalam yang sedang diproduksi dengan kisaran kedalaman 5.848 sampai 5.868 feet. Dengan tekanan reservoir set ini sebesar 1.450 psi. Water cut saat ini sebesar 0%. Namun berdasarkan analisis dari junior production engineer di perusahaan, tekanan reservoir akan dipletet seiring dengan meningkatnya water cut. Sumur tidak akan bisa diproduksi saat tekanan reservoir mencapai 1.200 psi dengan water cut 80%. Oleh karena itu, tugas Anda sebagai senior production engineer adalah mengonfirmasi pernyataan ini. Uji produksi yang diberikan adalah 1.000 barrel oil per day pada tekanan lubang bawah 900 psi. Nah, ini data yang diperlukan untuk menganalisa. Nah, tugas Anda. Yang pertama, rangkumlah data yang diberikan dalam tabulasi untuk setiap kategori dan jelaskan pentingnya setiap kategori data PVT, deviation survey, data IPR, diagram sumur, survei temperatur. Nah, di sini yang pertama kita cuma ngerangkum data-data aja, kita buat tabulasi data PVT, deviation survey, data IPR, diagram sumur, sama survei temperatur. Sebentar ya guys. Nah, teman-teman bisa dilihat udah pada buka Prosper ya. Udah. Oke. Nah, di sini pertama kita isi dulu di bagian yang sini nih. Di option summary kita definisikan fluida apa yang mengalir di sumur kita. Kan di soal diketahui ya ini sumur minyak. Jadi ini nggak usah diapa-apain, ini dipilih aja, ini oil and water. Ininya metode black oil. Nah, yang lainnya dibiarkan saja. Habis itu kita pencet down aja. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini guys.
Nah, pertama kita isi PVT data. Nah, yang ini diklik 2 kali. Udah, teman-teman? Udah. Nah, ini kita isi. Solution goreng yang diketahui itu di data 330. Untuk oil specific gravity-nya 45 derajat API. Gas gravity-nya 0,88. Water salinity-nya 500. Nah, untuk yang diisi di PVT data cuma ini. Nah, nanti ini kalian tabulasikan ya di Excel. Nah, itu buat jawab nanti nomor 1. Ini kita isi semua dulu aja. Ini kalau udah diisi PVT, kita down. Nah, selanjutnya kita isi IPR data yang sebelah kanan ini. Diklik 2 kali. Nah, ini kita reservoir formula pakai Vogel lah. Nah, diisi reservoir temperatur di sini 189 Fahrenheit. Reservoir pressure 1450. 1450. Ini yang diubah ya guys, jadi PSIA. Diklik aja cara ubahnya. Nah, udah. Lanjut kita isi reservoir temperatur. Reservoir temperatur ini 189 Fahrenheit. Ini water cut dibiarin 0 dulu aja. Nah, total gas oil ratio-nya 330. Nah, habis ini kita klik input data ini nih. Nah, di soal laju uji produksi yang diberikan adalah 1000 barrel oil per day pada tekanan lubang bawah 950 psi. Jadi kita isi di sini test rate-nya. Test rate-nya tadi 1000 stock tank barrel per day. Nah, tes bottom hole pressure-nya 950 psi. 950. Nah, kalau udah, teman-teman cek calculate ini nih. Ya. Nah, ini udah upload ya IPR kita. Ini dengan Q optimum atau absolute open flow-nya 1942,9 stock tank barrel per day. Ini nih. Nah, kita finish, kita down aja nih. Kita udah ngisi IPR datanya, PVT udah sama fluidanya. Nah, sekarang kita ke equipment data. Kita ke deviation survey ini, kita klik 2 kali. Nah, nanti teman-teman isi sama yang di sini nih. Ya, teman-teman boleh sekalian diisi.
Hah? Ya, semua dimasukin. Udah belum teman-teman diisi division surveinya? Bentar, Pak. Oke. Belum. Kita lanjut ya teman-teman. Kita klik down di sini. Nah, di sini kan di soal kita nggak ada data buat surface equipment, jadi kita nggak usah isi yang ini. Kita lanjut ke downhole equipment. Nah, tubing kita tuh sampai kedalaman. Nih, dilihat dari sini guys.
5784 ya. Nah, ini kan nah, sumur ini diselesaikan dengan kompresi dual string untuk memproduksi minyak dari dua formasi berbeda, E29 dan E34. Nah, kita disuruhnya sumur E34, guys. Jadi kita pakai tubing yang ini nih, yang sampai kedalaman, kita lihat ininya, MD-nya di dalaman 5784. Jadi kita isi di sininya 5784 feet ya, guys. Nah, tubing insert diameternya ini ini ya, guys, 2,991 inch. Kopi aja. 2,991. Ya. Selanjutnya, kalau udah kita isi di bagian tubingnya ini, kita di bawah ini kita casing. Nah, casing ini kalau lihat dari dia well profile skema sumur biola ini sampai kedalaman 7.232 diameter. Nah, ini diameter casingnya 7 inch ya, guys. Kita lihat dari sini. Nah, kita masukin di sini ya, 7. Nah, kalau udah kita mencet down. Nah, kita ke geothermal gradientnya. Di sini kita isi di kedalaman 0. Nah, kita lihat di wellhead nih pressure-nya berapa ya? Temperatur berapa ya? Kita lihat di sini. Nah, wellhead temperaturnya itu 120. Jadi di sini kita isi 120 feet. Nah, di kedalaman akhirnya tadi 7.232. Nah, dengan temperaturnya 189 feet. 189 Fahrenheit. Nah, ini overall heat transfer coefficient-nya 2. Nah, ini kalau diplot kayak gini ya, geothermal gradientnya. Bisa dilanjut ya, teman-teman ya. Nah, kita down. Ya. Nah, setelah kita isi semua di sini PVT data, IPR, sama downhole deviation survey, geothermal gradient. Nah, untuk menjawab yang soal satu ini, kita cuma disuruh untuk ngerangkum, kita buat tabulasi setiap ini ya, data PVT, deviation survey, data IPR, diagram sumur, dan survei temperatur. Nah, jadi teman-teman tinggal buat di sini ya, guys. Tinggal buka Excel. Terus kalian tabulasiin satu-satu. Nah, ini saya contohin data PVT. Nah, tadi di sini data PVT itu apa aja?
Nah, ini solution GOR, oil gravity, gas gravity. Jadi kita buat tabulasi di sini, data PVT GOR. Nah, nanti kalian buat tabulasi gini. Nah, nanti dijelasin satu-satu. Nah, sekarang apa yang diminta? Deviation survey. Nah, kalian nanti buat tabel ini ya, ditabulasin. Terus nanti dijelasin. Oke, paham nggak, guys? Paham. Paham. Nah, deviation survey itu yang ini ya. Nah, untuk data IPR yang ini nih. Nah, nanti di copy ke Word IPR data. Nah, IPR data ini ada reservoir pressure, temperature, ada weight water cut sama GOR. Tes. Nah, ini kan ada test rate sama test bottom hole pressure. Nah, ini untuk tabulasi IPR data. Nah, diagram sumur tuh kita lihat di sini, teman-teman. Kita ke deviation survey ini. Udah. Nah, terus kalian nih di bawah nih ada plot nih. Nah, dipencet aja. Nah, yang hijau ini well profile kita nih. Yang nanti kalian jelasin buat dapetin poin ini, diagram sumur. Jadi ini yang selain well profile ini dihilangin aja. Caranya diklik kanan, show height. Nah, paham nggak teman-teman? Gitu ya. Jadi ini nanti dijelasin juga sama teman-teman. Nah, udah. Selanjutnya itu kita survei temperaturnya. Jadi kita pencet geothermal gradient ya. Setelah itu kita pencet plot. Nah, sebelum itu kita buat tabulasi dulu. Nah, survei temperaturnya. Survei temperatur.
Nah, ini kalau udah kita tabulasin semua, udah kita buat well profile sama gradient geothermal. Nah, nanti semua Udah. ya udah ini ya, bisa dilanjut ya. Lanjut. Nah, di tugas kedua ini kita tunjukkan titik operasi saat ini dari sumur Yola 22 untuk formasi E34. Nah, jadi kita akan melakukan nodal analisis pada sumur Yola 22 untuk formasi E34 ini. Jadi teman-teman balik dulu ke prospernya. Udah. Nah, setelah itu ini guys, klik yang sistem 3 variabel nih. Nah, top node pressure ini pressure di wellhead guys. Kita lihat di data tab ini. Nah, wellhead pressure-nya 125. Nah, water cut-nya dibiarin 0 dulu karena belum diminta untuk analisis water cut. Nah, sudah di ini, kita klik continue lagi, terus calculate. Nah, kalau udah calculate kita bisa plot, sistem plot. Nah, ini dia titik operasi kita di sini berarti. Itu nanti kalian jelasin ya. Nah, ini untuk nomor 2. Nah, ini absolute open flow power 1942,9. Kalau ada yang dibingungin, tanyain aja ya, guys. Ini udah kan? Semua udah? Pak, bentar Pak, masih ketinggalan. Di mana, Nat?
Boleh Pak lanjut aja Pak. Oke, ini kan ada. Nah, ini kita udah lakuin yang poin 2 ini, tunjuk titik operasi. Selanjutnya, yang 3, konfirmasikan pernyataan yang dibuat oleh junior production engineer Anda mengenai ketidakmampuan sumur untuk mengalir secara alami. Nah, kita disuruh konfirmasi pernyataan yang dibuat oleh junior production engineer. Nah, di sini junior production engineer memberikan statement ya, sumur tidak akan bisa diproduksikan saat tekanan reservoir mencapai 1.200 PSI dengan water cut 80%. Nah, di sini kita sebagai senior production engineer harus gimana ya? Harus konfirmasi pernyataan ini yang dibuat oleh junior production engineer. Jadi junior production engineer ini memberikan statement ini guys, sumur tidak akan bisa diproduksikan saat tekanan reservoir mencapai 1.200 PSI dengan water cut 80%. Nah, kita buktikan guys di Prosper ini. Udah balik ke sini guys. Nah, di variabel 1 ini isi reservoir pressure. Tadi berapa reservoir pressure yang di statement production engineer? Nah, 1.200. Jadi kita di sini isi 1.200. Nah, variabel 2-nya kita isi water cut. Water cut-nya 80. Udah, kita lanjut, kita klik continue. Kita calculate. Oke, setelah dikalkulate, kita plot. Nah, kelihatan nggak guys? Jadi kurva ini nggak berpotongan, yang menandakan sumur itu nggak ada aliran. Jadi statement junior production engineer ini benar. Nah, konfirmasikan pernyataan dibuat oleh production engineer mengenai ketidakmampuan sumur mengalir alami. Nah, nanti kalian jelasin ini. Berarti pernyataan yang dibuat sama junior production engineer itu betul guys. Kalau sumur itu nggak bisa diproduksi lagi karena kita lihat di sini dia nggak berpotongan. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebagai senior production engineer pernyataan dia benar ya guys. Jadi nanti kalian jelasin untuk poin 3 ini. Paham nggak teman-teman? Paham. Oke, dilanjut ya. Poin 3 ini udah down. Nah, poin selanjutnya. Perkirakan setiap water cut maksimum yang diizinkan untuk setiap tekanan reservoir yang menurun. Nah, jadi kita disuruh untuk memperkirakan setiap water cut maksimum yang diizinkan untuk setiap penurunan reservoir yang menurun, tekanan reservoir yang menurun. Nah, ini kita buat langsung aja. Jadi tekanan awal sumur kita tuh berapa? 1440 PSI. 1450 PSI ya. Jadi kita buat
asumsi aja. Jadi asumsi tekanan reservoir itu turun sekitar 100. Kita dibuat di sini 1350. Ini 1250. Nah, di sini kita buat juga sensitivitas water cut-nya. Kita buat 20, 30, ya. 40, 50. Sudah ya, bisa dilanjut ya teman-teman ya. Nah, kita klik continue aja. Terus calculate. Kita plot. Nah, ini bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, ini kurva inflow yang ini tuh yang tadi kita 1450 ya, yang ini. Ini bisa dilihat dari sini ya nih, yang kanan. Jadi kalau tekanan reservoirnya 1450, nah water cut maksimalnya itu yang ini nih. Nah, dia udah nggak berpotongan lagi kan. Nah, reservoir pressure yang 1450 itu yang ini nih. Kita lihat. Nah, yang ini udah nggak berpotongan nih. Kita lihat yang ini berapa nih? 2 tuh 40. Jadi water cut maksimum untuk tekanan reservoir yang 1450 nih 40% water cut-nya. Nah, kita lanjut ke yang ini 1350 inflow-nya, tekanan reservoir-nya. Nah, ini masih berpotongan dikit nih. Ini yang 30. Coba kita buat 35. Apakah dia masih berpotongan? Ini 35 di sini. Nah, sini terlihat ya. Untuk tekanan reservoir yang 1350, kalau water cut-nya itu 35%, dia udah nggak beroperasi lagi, dia udah nggak menunjukkan perpotongan. Nah, bisa lihat. Nah, dia di sini. Jadi water cut maksimum untuk tekanan reservoir yang kita asumsiin 1350 tadi, itu berarti water cut maksimumnya 35. Nah, selanjutnya ini di 1250. Nah, ini water cut-nya 20 masih ada berpotongan ya. Coba kita cari di 20. Nah, kita tambahin di sini, kita water cut-nya 25%. Continue, calculate lagi. Nah, di plot. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi tekanan pada saat tekanan reservoirnya 1250, water cut maksimalnya itu di 25%. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kalian jelasin satu-satu di screenshot, terus dijelasin satu-satu. Paham nggak teman-teman sampai sini? Untuk yang ini, nomor 4 ini. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman?
Lanjut, Kak. Udah paham kan buat yang ini poin 4 ini tadi ya. Kalau sudah paham, kita lanjut buat yang nomor 5 ini, poin 5. Nah, diberikan katalog data di bawah ini untuk beberapa produk tubing. Cobalah untuk membuat analisis biaya untuk 5 tahun berdasarkan biaya investasi untuk penggunaan pipa dan pendapatan yang diharapkan diperoleh. Anda dapat mengasumsikan asumsi laju aliran penurunan decline curve analysis atau aliran yang dipertahankan selama 5 tahun. Jadi ini di poin 5 ini kita disuruh buat pendapatan yang diharapkan setelah 5 tahun dengan berbagai macam ukuran tubing ini. Nah, ini kita hitung pakai Excel aja. Teman bisa di copy dulu yang ini dari link Capex, OPEX, oil price sama ini. Oke, dilanjut ya teman-teman, kita buat ngerjain poin 5 ini. Nah, jadi drilling capex ini kayak biaya investasi awal yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk membangun trik itu sendiri. Jadi biaya investasi awal perusahaan tuh ini $10 juta. Nah, ini drilling OPEX. Drilling OPEX tuh operating expenditure. Jadi ini biaya operasi harian lah, atau ini drilling OPEX ini mencakup kayak gaji karyawan, terus biaya listrik,
biaya makan bekerja. Nah, jadi drilling OPEX itu biaya operasi sehari-hari. Kalau di sini per tahun ya, nah, USD per tahun. Nah, di sini kita disuruh buat analisis biaya untuk 5 tahun berdasarkan biaya investasi untuk penggunaan pipa. Nah, jadi kita buat berapa sih pendapatan yang diharapkan untuk masing-masing tubing ini. Jadi ini kan per tahun ya, ini baru 1 tahun. Nah, kita buat ya per 5 tahun. Jadi tinggal dikali 300.000 kali 5 aja. Nah, ini untuk biaya operasi selama 5 tahun. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman cari nih berapa join tubing yang dibutuhin buat kita tentuin investasi, bukan investasi sih, buat pendapatan harapan yang didapatkan, yang diperoleh selama 5 tahun. Nah, kedalaman tubing tuh sampai 5784. Ya, kedalaman tubing. Panjang tubing. Panjang tubing tuh 5.784 feet. Nah, untuk ukuran satu join tubing itu kalau kalian buka Google itu bervariasi ya, ada yang 20 feet, ada yang 30 feet. Nah, di sini kita pakai yang 20 feet aja. Jadi kita bagi ini sama 30 feet ini untuk mencari berapa sih banyak tubing yang dibutuhin, berapa join tubing yang dibutuhin buat sampai ke kedalaman 5.784. Satu join tubing itu 20. Nah, di sini kita tulis tubing yang dibutuhkan. Nah, jadi tinggal dibagi aja panjang tubing sama join tubingnya. Satu join tubing itu 20 feet ya. Nah, jadi untuk mencapai kedalaman 5.784 tubing yang dibutuhin itu sekitar 289. Sudah paham nggak, guys? Kalau paham kita lanjut. Nah, kita lanjut aja ya. Lanjut, Pak. Ya, sebentar ya. Nah, kalau kita udah nemuin, kita udah cari berapa join tubing yang dibutuhin buat sampai kedalaman 5.784. Selanjutnya di sini kita
hitung total biaya yang dikeluarkan untuk tubing. Total biaya tubing. Ya. Nah, jadi total biaya tubing ini tinggal dikalikan aja. Tubingnya dibutuhin ini dikali sama harga satu join tubing. Nah, jadi kita dapat total biaya tubing ya. Kalau tubing yang dibutuhin itu sekitar 289. Jadi total biaya tubingnya tuh $8.097. Nah, ini kan kita masih pakai tubing yang 2.991 ya. Nah, di soal nah 291. Jadi saya contohinnya yang ukuran tubingnya 2.991 inch saja. Nah, selanjutnya kalau kita udah nyari total biaya tubing, kita itu kita mencari total biaya selama 5 tahun. Nah, ini tinggal ditotalin semua. Dari sambrangan. Nah, drilling capex ini biaya investasi awal. Nah, ini kita kalikan sama biaya operasi selama 5 tahun. Ini kan kita mau nyari total biaya selama 5 tahun ya. Nah, kita sekali sama biaya operasi selama 5 tahun. Setelah itu dikali sama biaya total biaya tubing. Salah juga. Ya, benar. Ditambah kok dikali. Ditambah ya, salah. Kita totalin biayanya. Nah, ini udah kita dapat ya total biaya selama 5 tahunnya. Nah, selanjutnya kita nyari nih. Ini kan total biaya selama 5 tahun nih kalau kita pakai tubing ini. Ini tuh sekitar 17 juta dolar ya. Nah, ini biaya selama 5 tahun. Nah, setelah itu kita mencari nilai minimal barel yang harus diproduksiin selama 5 tahun. Agar ini kita belum bicarain untungnya ya. Kita nyari nih berapa banyak barel yang harus diproduksi biar kita balik modal lah istilahnya. Kita belum bahas untung. Jadi kita nyari nilai minimal barel yang diproduksiin selama 5 tahun ini untuk mencapai biaya ini 17 juta dolar. Nah, tinggal kita nilai minimal yang harus diproduksikan
5. Nah, untuk mencari nilai minimal barel yang harus diproduksi selama 5 tahun agar kita bisa nutup biaya total selama 5 tahun itu, harga total biaya 5 tahun ini dibagi sama harga minyak. Nah, jadi kita dapat nih berapa sih barel yang harus kita produksi selama 5 tahun untuk kita nutup biaya total biaya yang dikeluarkan perusahaan selama 5 tahun nih. Ini kita belum bicarain untungnya ya. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai minimal barel per hari yang harus dicapai, yang harus diproduksi. Ini kan per tahun ya, per 5 tahun. Ini 5 tahun nih. Kita di sini nyari nilai minimal barel yang harus diproduksikan. Nah, 1 tahun itu kan 365 hari ya. Jadi kalau 5 tahun itu berapa hari? Kita cari di sini. 365 dikali 5 tahun. Nah, jadi selama 5 tahun tuh ada 1825 hari. Nah, tinggal kita bagi aja nilai minimal yang harus diproduksi selama 5 tahun dibagi sama ini. Nah, jadi nilai minimal barel yang harus diproduksi satu hari itu 138,8 barel per day. Sampai sini paham nggak, guys? Udah mau ditanyain nggak? Paham. Oke, kita lanjut. Kita udah dapat nilai minimal barel ya yang harus diproduksiin satu hari selama 5 tahun agar bisa nge-cover total biaya selama 5 tahun. Nah, sekarang kita copy ini. Nah, di sini kita asumsi. Jadi laju alir per tahun tuh nurun 10%. Jadi di sini kita nggak memperlihatkan water cut-nya berapa. Sebenarnya bisa, tapi itu bakal ribet banget. Jadi yang mudah-mudah aja kita asumsinya cuma laju alir produksinya turun 10% tiap tahunnya ya. Nah, di sini laju alir tahun pertama. Nah, kita balik ke prospernya. Kita mau lihat nih laju alir menggunakan tubing dengan diameter 2,991 nih berapa? Nah, kita bisa ke yang ini ya, sistem 4 variabel. Kalian klik. Tadi wellhead pressure-nya 125. Water cut-nya dibiarkan 0. Nah, ini di variabel 2 kalian isi nih. Ini yang tubing pipe diameter. Jadi kita mau nyari 2,991.
991, ya kan? Nah, kita mau nyari laju alir di 2,991 diameter. Nah, kalau udah kayak gini, kita continue. Nah, last note-nya itu di bawah ya, di 7.232 feet. Calculate. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, yang kanan ini. Oil rate-nya nih. Ini laju alirnya nih. Jadi laju alir tahun pertama itu 1183. Kita isi di sini. Ini yang ini ya. Nah, 1183. Nah, ini kan kita ngitung buat yang tubing ukuran inch diameternya 2,91 ya. Nanti kalau buat yang sisanya itu kalian tinggal hitung sendiri di sini. Nah, ini ya tinggal diubah aja yang bagian ini. Nah, ini udah dapat ya oil rate-nya 1183. Nah, selanjutnya kita nyari untungnya nih. Kita menghitung nilai keuntungan yang didapat jika laju alirnya segini. Tahun pertama. Nah, kita tinggal dikali-kali aja, guys. Jadi harga minyak dikali sama laju alir dikali sama 305, guys. Ini kan kita untuk menghitung untungnya per tahun berapa. 305. Nah, di sini terlihat ya. Jadi keuntungan tahun pertama itu kalau laju alirnya segini, nah ini dapat kita 29 juta. Udah, kita lanjut ya. Ini kan kita disuruh analisis biaya untuk 5 tahun. Nah, ini baru tahun pertama. Jadi asumsi kita itu laju alirnya berkurang 10% per tahunnya. Kedua. Nah, ini tinggal dikali sama 90% aja. Nah, laju alir tahun kedua kalau pakai asumsi kita itu yang per tahunnya turun 10% ini 1064 barrel per day. Nah, kita cari ini di sini keuntungannya. Keuntungan tahun ketiga. Nah, rumusnya sama kayak yang ini. Harga minyak dikali laju alir terus dikali 365. Laju alir dikali. Hah? Oh iya, salah ini tahun kedua. Nah, ini udah kita dapat ya. Laju alir tahun pertama, keuntungan tahun pertama segini, laju alir tahun kedua, keuntungan tahun kedua sini. Sekarang kita nyari laju keuntungan yang tahun ketiga. Laju alir tahun ketiga. Nah, ya.
kali 80%. Nah, ini laju alir tahun ketiga 946,4 barel per day. Kita hitung keuntungannya. Keuntungan tahun ketiga. Rumusnya masih sama. Harga minyak dikali laju alir dikali jumlah hari dalam setahun. Oke, lanjut. Laju alir 4. Nah, ini laju alir keuntungan. Pun 4. Nah, ini udah dapet ya. Sampai kita ngitung keuntungan di tahun kelima dengan asumsi laju alirnya tuh turun 10% selama 1 tahun. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal totalin nih keuntungan 5 tahun. Keuntungan selama 5 tahun. Ya, tinggal ditambah aja. Ini. Nah, ini kita udah dapet ya. Total keuntungan selama 5 tahun kalau kita pakai tubing yang in cm-nya 2,91 ini segini. Nah, ini tapi masih keuntungan apa ya? Belum bersih lah, ini masih kotor. Belum kita kurangin sama drilling capex sama drilling opex-nya. Nah, ini kita keuntungan bersihnya. Bersih. Nah, keuntungan bersihnya total keuntungan 5 tahun ini dikurangin sama operation expenditure-nya. Biaya operasi selama 5 tahun. Nah, ini udah nih hasil akhirnya kita tuh segini. Keuntungan yang didapat perusahaan itu dengan asumsi laju alir saja, penurunan laju alir 10% per tahun. Jadi kita dapat keuntungan bersihnya tuh 111.848,138 dolar. Nah, jadi untuk nomor 5 tuh gitu aja. Yes. Ada yang mau ditanyain nggak?
Jadi asumsinya tuh bebas gitu, Kak, Fa? Apa? Asumsi yang 10% penurunan decline Iya, itu. bebas. Tapi kalau misalnya mau dipertahankan juga tetap aja bisa kan? Bisa, tapi ini Ya nggak mungkin nggak, coy. asumsi yang ini cuma kayak penurunan 10%. Kalian bisa pakai water cut asumsinya, terus reservoir pressure. Nah, ini biar mudah aja sih. Oke. Asumsinya kayak penurunan laju alir gitu, 10%. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, teman-teman? Udah sih, Fa, kayaknya. Don. Udah nih, nggak ada yang mau ditanya nih. Belum ini. Udah, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita cukupkan aja sampai sini ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Mas. 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 Mantul.